Oke, jadi kita review sebentar yang kemarin Senin kita bahas ya. Jadi yang kita bahas kemarin itu tentang hukum Newton tentang gerak ya. Jadi Newton itu mengasumsikan bahwa partikel itu adalah benda titik. Sehingga kalau itu benda titik, lintasannya itu berubah garis ya, garis kurva ini di sini. Ya. Dan karena ini satu dimensi, dia diparameterisasi oleh satu parameter T di sini. Nah, T di sini secara fisik diinterpretasikan sebagai waktu. Jadi perubahan terhadap waktu itu kecepatan, perubahan dari kecepatan terhadap waktu itu kecepatan. Dan dalam Newton, ketika kita membahas tentang dinamika, jadi bagaimana sebuah benda itu berubah keadaan, gitu ya, misalkan dari keadaan diam ke bergerak, atau bergerak ke diam, gitu ya. Nah itu ada konsep tentang yang disebut namanya gaya, gitu. Jadi Newton itu memperkenalkan konsep gaya dan massa inersia itu di dalam hukum Newton tentang gerak. Jadi yang pertama hukum Newton, ya ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan atau apa? Tidak ada. Oke, saya lanjutkan. Jadi hukum 1 Newton tentang gerak itu terkait dengan kesetimbangan. Nah, kesetimbangan itu adalah gaya sama dengan jumlah gaya bekerja bersekutu sama dengan 0, itu artinya percepatan sama dengan 0. Oke, jadi kesetimbangan ini benda itu diam atau bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, hukum 1 Newton ini itu memperkenalkan apa yang disebut namanya kerangka inersial ya. Jadi kerangka yang diam atau bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, dari keadaan seimbang ini, ketika istilahnya benda itu mau berubah ke keadaan, misalkan tadi dari diam ke bergerak atau dari bergerak ke diam, nah itu ada dinamik di sana. Jadi terkait dengan hukum Newton bahwa jumlahan gaya yang bekerja pada suatu benda itu sebanding dengan kecepatannya. Nah, jika ada sebuah konstanta gitu ya, besar kuantitas yang disebut namanya massa gitu ya. Nah, massa itu diasumsikan diambil m itu lebih besar dari 0. Kemarin sudah kita bahas bahwa data ini tidak berlaku untuk yang massless, yang tak bermassa, atau dia m-nya lebih kecil dari 0 karena dia tidak stabil teori ini. Ini dalam konteks sistem dinamik. Kemudian yang ketiga itu adalah aksi reaksi gitu ya. Reaksi jadi hukum aksi reaksi ini nanti yang kita bahas itu biasanya terkait bentuk kuat gitu, yaitu gaya aksi dan reaksi itu biasanya segaris. Dan aksi reaksi ini antara gaya aksi dan reaksi itu secara umum dia berbeda. Ini kenapa nih, siapa Rania sama Kristina, Ahmad Kabir? Ini telat kayaknya ya. Oke. Izin Pak, Kristina udah mengabarkan di WA Pak. Belum ada, belum saya terima. Oh, sorry, tadi satu. Istirahat. Oke, ini kemarin kita bahas ya. Dan ini sifatnya statis gitu ya. Kemarin kita udah bahas tentang yang statis ya.
Jadi pertama apa namanya benda balok, gitu, walaupun ini balok, ini tetap kita ambil dia partikel titik, kemudian ini benda bertumpuk. Nah sekarang yang kita bahas, ini juga kemarin udah ya tentang apa namanya gaya tegang tali ya. Jadi asumsi yang penting itu adalah di sini bahwa tali dia dianggap tidak bermassa, kecil massanya dibanding dengan baloknya. Kemudian apa namanya panjang talinya tidak berubah. Ya. Itu kemarin kita sudah bahas ya ini. Sekarang kita mengambil contoh yang dinamik. Jadi contohnya ini misalkan. Jadi kalau misalkan ada sebuah balok terletak di lantai yang licin lah ya, kita ambil lantai yang licin. Dan balok bergerak secara horizontal gitu ya. Jadi kalau saya ambil yang koordinat yang vertikal itu adalah sumbu Y, yang horizontal sumbu X. Maka di sini bisa kita lihat untuk yang horizontal ya, gaya bekerjanya apa aja pada apa benda balok M ini itu adalah F gitu ya, gaya F. Jadi ini sebenarnya F kali. Nah ini ada catatan di sini bahwa apa istilah kali ini partikel titik. Jadi artinya bahwa F di sini dia istilahnya kalau kita tarik itu segaris dengan ini titik pusat massa benda. Jadi dalam artian nanti kalau kita gambar diagram bebasnya itu jadi seperti ini. Diagram bebas benda. Ini adalah F, gitu ya. N, ke sana itu adalah N, ke bawah itu adalah NB. Seperti itu. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Cukup jelas ya? Cukup jelas. Oke. Nah sekarang kalau dia seperti ini gimana? Jadi ada dua buah benda, dia di lantai licin juga. Ya. Jadi bendanya ini bisa dikatakan ya nggak ditempel pakai lem, artinya ketika saya dorong gaya F, M besar dan M kecil ini dia bergerak bersama-sama. Jadi cirinya bergerak bersama-sama mempunyai percepatan yang sama. Nah ini ada syaratnya ketika benda itu bergerak bersama-sama, yaitu M besar dan M kecil itu selalu menempel. Jadi kedua benda bergerak bersama-sama. Jadi artinya dia mempunyai percepatan yang sama. Jadi kalau kita bahas ya apa yang terjadi di sini, jadi kita menganalisanya itu satu-satu ya, apa namanya satu benda. Jadi pertama kita membahas tentang yang M besar dulu ya. Kalau pada M besar di sini kita lihat gaya pada yang vertikal itu cuma gaya normal dengan gaya berat ya. M besar. Oke, karena dia itu bergerak hanya secara horizontal, maka sigma Fy itu sama dengan N min Mg sama dengan 0. Oke. Permisi, Pak. Sehingga apa yang terjadi, ya ini artinya ya istilahnya tidak ada arah vertikal ya, sigma Fy sama dengan 0. Kemudian pada sumbu X-nya, itu ada sigma Fx, itu adalah F dikurangi N prime. N prime itu apa? Itu adalah istilahnya dalam tanda kutip gaya kontak ya.
atau gaya normal antara M besar terhadap M kecil. Jadi gaya kontak disebutnya N prime. Dan dia bekerja pada benda M besar sehingga didapatkan F dikurangi N prime itu sama dengan M kali A. Kemudian pada benda yang M kecil, kita lihat bahwa sigma F ini juga sama karena dia hanya bergerak pada secara horizontal, ini 0. Nah, jadi sigma Fx-nya itulah sama dengan N prime yang bekerja di sini. Jadi ini sama dengan M kali A. Jadi ini sebenarnya kita sudah mengambil asumsi bahwa tadi ya, jadi karena kedua bolak itu selalu bergerak bersama-sama, itu artinya bolak itu selalu menempel selama kedua benda bergerak. Ini menyebabkan bahwa percepatannya itu sama. Oke? Jadi kalau Anda masukkan N prime sama dengan M kecil kali A ke sini, itu didapatkan bahwa F itu sama dengan M besar tambah M kecil kali A. Dalam artian adalah ini kasusnya sama dengan saya meninjau sebuah massa satu benda ya yang massanya M besar tambah M kecil. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Permisi Pak, mungkin masih ada yang menunggu di waiting room. Alasannya Yang di apa? WA. Telat atau apa? Itu ada Pak yang di WA. Sudah menunggu dari 7.04, tapi belum di ACC. Ini Ahmad Kabir ada 2. Yang mana ini? Oke. Ahmad Kabir ini ada 2 nih, pilih yang mana dia? Oke. Oke, ada pertanyaan nggak? Pertanyaan. Atau cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas, oke. Nah, sekarang ini kalau kasusnya seperti ini. Ya. Jadi dia diikat oleh tali, ya. Jadi pertama asumsinya talinya dianggap sangat kecil atau tidak bermassa dan panjang tali sama, ya. Tidak berubah atau tali rigid selama pergerakan. Jadi dua benda ini M besar dan M kecil hubungin tali tak bermassa, terus dia ditarik. Nah, kalau di sini juga sama analoginya dengan yang sebelumnya. Ya, jadi karena asumsi tali rigid, artinya benda ini bergerak, kedua benda ini bergerak bersama-sama, ya, dengan percepatan yang sama. Ya, analisa dari sumbu Y-nya itu gaya normalnya itu sama dengan gaya beratnya, ya, mas M besar kali G. Kemudian yang horizontalnya itu sigma Fx, itu yang horizontal itu sini bekerja hanya pada tegangan tali saja. Jadi T di sini sama dengan M kali A. Nah, kemudian untuk yang M kecil, ya, yang sumbu vertikalnya itu sama, ya. Jadi dia tidak bergerak secara vertikal, tapi hanya horizontal. Jadi yang ininya 0. Jadi N1 gaya normal ini sama dengan gaya beratnya itu M kecil kali G. Nah, kalau yang horizontalnya itu ada F, ya, dikurangi T berlawanan sama dengan M kali G. Sehingga didapatkan nanti kalau T-nya saya masukkan M besar kali A, maka saya dapatkan hasil yang sama, ya, dengan
yang di atas, yang kasus contoh 2. Jadi sistem ini M besar dan M kecil itu bisa saya ganti dengan sistem satu benda yang masanya M besar tambah M kecil. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Pertanyaan? Sekarang pertanyaannya, kalau talinya bermassa gimana? Halo. Talinya bermassa gimana? Ikut hitung, Pak. Permisi, Pak. Ya, perhitungannya gimana? Yang terjadi apa? Reinhard, kalau talinya bermassa gimana? M-nya dimasukin ke M-nya juga nggak pakai ditambahin? Kenapa? Ditambahin ke, kan itu ada massa bloknya, kayak ada ditambahin massa talinya gitu. Terus? Iya paling gitu, jadi kayak misalnya yang atas jadi kayak T sama dengan M balok tambah M tali kali A. Tegangan talinya gimana? Di M besar dengan M kecil. Kurang tahu juga sih Pak. Zidane. Ya Pak. Ya. Jadinya kalau menurut saya di apa sigma fx-nya itu dia dimasukin tegangan apa? Dia di salah satu sigma f-nya itu ada ininya Pak apa? Ada gaya akibat massa talinya. Gaya apa? Gaya berat Pak. Nah, sekarang gaya beratnya berpengaruh nggak pada pergerakan? Kan dia bergerak horizontal. Di kasus ini harusnya berarti enggak ya Pak? Kenapa? Kasus ini karena geraknya horizontal harusnya enggak berarti Pak. Sorry, saya kurang jelas ini Anda. Kenapa? Halo? Iya Pak. Ya, kenapa? Tadi Anda mau bicara apa? Bentar Pak. Saya juga lagi mikir dulu Pak. Altaf. Iya, Pak. Menurut Anda gimana kalau dia itu talinya bermassa? Kurang tahu juga, Pak. Misi Pak, mau coba menjawab Pak? Ya, silahkan. Kalau menurut saya, kalau talinya bermassa, tegangan talinya itu tetap, tapi percepatan sistemnya jadi mengecil Pak. Sekarang gini, ini secara logika fisik saja. Kalau talinya bermassa, artinya tidak nol. Ya. Jadi satu lagi juga saya lupa bilang. Percepatan A ini itu percepatan relatif terhadap apa? Pertanyaannya saya dulu. Bidang yang diam Pak. Tanah Pak, terhadap Suatu lantai. titik di lantai lah ya, atau permukaan lah, permukaan lantai. Oke, itu harus jelas dulu. Nah sekarang kalau dia itu bermassa, itu kan berarti dia memenuhi hukum 2 Newton kan ya. Berarti kan dia harus ada massa tali kali A juga dong. Sedangkan di sini Anda lihat T-nya
Ya, ini kan kalau dikurangi jadi 0. Sepertinya bertentangan. Mau coba jawab, Pak. Ya. Mungkin itu tuh Jangan, tegangan kalau kita bicara sains, jangan ada dibilang mungkin. oh ya, Ya, siap. begini Pak. Itu Jangan mungkin begini Pak, jangan mungkin. Kalau mungkin itu, saya tanya lagi, seberapa besar Anda mungkin itu, apa istilahnya, apa ya, percaya atau tidak istilahnya apa ya, prosentasenya berapa ada kemungkinannya Anda percaya. Kalau di sini kita berbicaranya tegas, ya atau tidak, bukan Ya, siap. mungkin, ternyata enggak. Karena ini ada kuantitas, bukan kualitas, kuantitas kita menghitungnya. Ya, tadi Anda mau jawab gimana? Ya, kalau menurut saya itu tegangan yang ke kanan itu berbeda dengan tegangan yang ke kiri pada tali. Jadinya tuh tegangan yang ke kanan dikurangi tegangan yang ke kiri sama dengan massa tali dikali A. Ya, oke. Saya langsung aja ya. Jadi yang betul kata teman Anda. Jadi kalau massa tali diperhitungkan, ya, itu tegangan tali yang di M besar dengan tegangan tali di M kecil itu berbeda. Karena selisihnya dia harus sama dengan MT kali A. MT itu dianggap massa tali. Kemudian tali itu kan juga punya gaya berat ke sini. Ya. Sedangkan kan tali ini bergerak bersama-sama kan dengan kedua balok. Gitu ya. Jadi artinya ada gaya pengimbang. Nah gaya pengimbang ini kita nyebutnya bukan gaya tali sih, tapi istilahnya ketika tali itu diikatkan itu ada gaya vertikal. Itu kita nyebutnya gaya apa istilahnya? Kita nyebut sih komponen vertikal dari gaya tegang tali. TV di sini. Jadi T1 dan T2 di sini itu adalah komponen horizontal dari gaya tegang tali. Ya. Kalau yang TV-nya itu yang vertikal. Sehingga karena tali ini tegang ya, dan bergerak bersama-sama dengan kedua balok ya, yang besar dan yang kecil, maka TV di sini itu harus ada. Ini mungkin saya kelupaan kemarin. Ini harusnya bukan N2 ya, tapi TV 2 kali TV. Sehingga TV di sini itu adalah setengah MT. Begitu. Ada pertanyaan nggak? Pak, bisa bertanya. Ya. Jadi itu tadi, jadi resultan gaya tegang talinya nanti ada sudut sama horizontalnya gitu Pak? Iya, kalau dia ikutnya kan gini, ini kan tali ini kan dia dalam keadaan tegang, oke? Ya. Ya, jadi kalau tidak ada gaya pengimbang dari MT, ya dia pasti akan kendor atau akan cenderung ke bawah, karena ini gaya berat kan. Kalau tidak ada gaya pengimbang kan berarti dia bergerak ke bawah. Sedangkan pada kenyataannya kan dia bergerak horizontal. Sehingga dia harus ada gaya pengimbang. Nah, gaya pengimbang itu adalah komponen. Jadi gaya talinya itu tidak tepat lurus seperti ini, tapi dia ada resultan gitu antara yang vertikal dan yang horizontal. Ketika massa itu diperhitungkan. Sebenarnya yang paling mudah ini aja, kalau Anda lihat di sini, ketika MT-nya saya setting 0, T2 sama dengan T1 kan, betul, ini ke atas. Kemudian di sini juga kalau MT-nya saya setting sama dengan 0, maka TV-nya akan 0. Oke. Jadi ketika massa tali itu diabaikan atau tak bermassa massa talinya, gaya tegang tali itu yang ada cuma yang horizontal. Tapi ketika massa tali itu ada, ya, dan pada kenyataannya kan ini bukan pada kenyataan, kasus kita ini adalah tali itu tegang dalam keadaan tegang, lurus gitu ya, tidak bengkok. Artinya ada gaya lain yang mengimbangi gaya berat dari tali, karena tali punya massa. Nah, yang mengimbangi ini adalah yang disebut komponen vertikal dari gaya tegang tali. Komponen vertikal ini hilang ketika MT-nya sama dengan 0. Oke, ada lagi nggak yang lain?
Baik, Pak, terima kasih. Ya. Izin Sama-sama. bertanya, Pak. Yang lain? Izin bertanya, Pak. Ya. TV itu arahnya ke atas atau ke bawah ya, Pak? Itu soalnya di diagram massa M sama talinya beda, Pak. Yang mana? Yang di diagram benda M besar, TV-nya arahnya ke bawah, Pak. Oh, iya ini kan, ya kalau yang ini TV di sini itu kan dia bekerja pada tali. Ya, Kalau yang di sini TV di sini tuh bekerja pada M kan. Artinya kan kalau dia itu ke atas di tali berarti pada benda lain dia bekerja ke bawah. oh oke, Pak. Itu juga sama. Ini saya kelupaan lagi ini harusnya TV ya, bukannya M2 gitu. Yang lain loh, itu juga ada semua. Oke, ada lagi nggak yang lain? Ada lagi yang lain? Pertanyaan? Pak, izin bertanya. Ya, Kalau TV itu pasti berada di ujung-ujung talinya yang nempel ke bendanya. eh, ya iya kontaknya kan dia dengan ini. Ya jadi TV ini kenapa ada di ujung? Karena kan dia kontaknya kan dengan balok. Di tengah-tengah kan nggak yang ada. Karena kan dia kontaknya dengan balok. Ada lagi yang lain? Oke, ada lagi nggak yang lain? Oke, sekarang kalau tidak ada kita lanjutkan. Ini juga mirip ya dengan yang tadi, cuma ini ketiga benda nempel di tanah gitu ya. Jadi didorong. Ini juga sama, Anda analisa masing-masing benda, ya. Analisa apa di masing-masing benda. Jadi di benda pertama, ya, M1, M2, M3 itu seperti ini. Ini gaya normal akibat M1, M2, dan ini reaksinya yang ini, kemudian yang ini N1 ya, ini N2 itu adalah antara M2 dengan M3, gitu ya. Dan ini reaksinya, gitu. Sehingga kalau pada masing-masing benda, untuk horizontalnya saja, karena ini kan dia bergerak horizontal itu ya, ke kanan, gitu. A. Kecepatannya A, gitu. Sehingga dan dia bergerak bersama-sama, jadi ini selalu nempel ya ketiga benda. Gitu. Oke, jadi nanti didapat bahwa F di sini, sistem ini itu bisa saya katakan bisa saya ganti dengan satu benda yang masanya M1 plus M2 plus M3. Kalau ada N buah benda gimana ya? Tinggal tambahkan aja. M1, M2, M1 tambah M2 tambah M3 dan seterusnya sampai Mn. Dijumlahkan. Nah, sekarang kita kuis ya. Kita kuis. Kuis yang A itu kalau benda bertumpuk ya, seperti ini, hitung percepatannya. Hitung percepatannya. Kemudian yang B itu seperti ini. Sama. Jadi bedanya kalau yang A itu gaya F-nya itu di benda M besar, kalau di sini pada benda M kecil. Nah, silakan 15 menit. Kuis kedua berarti sekarang ya. Oke, Anda ini kan di MS Team ya. Saya ini kan di MS Team. Jadi sampai 748 berarti ya. MS Team.
Dikumpulkan di MS Team. Jadi dikerjakan di A4, Anda foto, dirubah ke PDF, yang diupload PDF-nya. Oke. Kalau Anda mengerjakan di tab, nggak masalah. Anda tulis soalnya, nanti filenya dirubah dalam bentuk PDF. Ya cukup jelas ya. Kuis 2. Tujuh empat delapan. Dulu yang kuis 1 itu dikumpulkan bukan di assignment ya, tapi di general kalau tidak salah. Yang kuis 1 itu waktu itu dikumpulkan di mana ya? Kuis 1 waktu itu di assignment juga, Pak, seingat saya. Cuman yang beberapa yang telat ada yang di general. Oke. Ya, tapi kok di riwayat ini nggak ada. All of reviews. Oke.
Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini bagaimana untuk kasus seperti ini? Ini udah kumpulkan semua ya. Ini 750 harusnya udah. Jadi yang telat 2 menit berarti dianggap 0 berarti ya. Nah, analisa gaya sekarang. Untuk kasus yang seperti ini. Kalau kita lihat analisa gayanya untuk pada benda yang kecil, itu kan gayanya itu cuma ada gaya normal dengan gaya berat, yang vertikal saja. Nah, horizontal ada nggak? Tidak ada ya. Oke. Itu sampai sini juga ada pertanyaan nggak? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke. Jadi karena tidak ada gaya pada komponen horizontal, artinya bahwa sigma fx di sini itu 0 secara identik ya. Jadi artinya memang di sebelah kiri 0, di sebelah kanan juga 0. Secara identik dia 0. Dan ini relatif terhadap lantai ya semuanya. Kemudian kalau sigma fy ya tentunya dia karena awal kita asumsikan hanya horizontal ya. Ini jadi n kurang mg itu sebenarnya 0. Jadi ini dia tetap dalam garis timbang. Nah, tapi kalau pada pada M besar, ya, M besar ini kan dia ada gaya kan ya, yang arahnya ke sana gitu ya, F. Sehingga kalau yang vertikalnya sama, ini ada N1 kurangi N kurangi MG. N di sini itu adalah reaksi dari gaya normal ini, gaya kontak. Jadi ini adalah N1 sama dengan N ditambah N besar G. Sedangkan yang horizontalnya itu sigma fx sama dengan F sama dengan N kali. Jadi yang nanti punya percepatan itu cuma terhadap lantai ya, relatif terhadap lantai. Itu cuma N besar saja, N kecilnya tidak ada. Sehingga didapatkan di sini A1 untuk yang percepatan dari M kecil itu 0 kan, karena dia diam. Sedangkan pada M besar itu adalah A sama dengan F besar per M besar. Jadi percepatan A di sini itu adalah relatif terhadap lantai. Nah, kalau percepatan relatif M kecil terhadap M itu adalah minus dari A. Oke. Sama dengan ini. Ini kan percepatan relatif ya, M kecil terhadap M besar. Sekian. Tapi kalau percepatan relatif M kecil terhadap lantai itu 0. Gitu. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Ingin bertanya, Pak. Ya. Kalau percepatan relatif itu dilihatnya gimana ya, Pak? Percepatan relatif itu ya itu, Anda misalkan ini, relatif terhadap lantai, Anda ambil titik sembarang di lantai. Apapun itu, dia kan titiknya itu tetap. Misalkan titiknya di sini. Ya. Titik ini kan tetap ya. Misalkan titik P gitu, ambil sembarang aja lah. Jadi dia maksud terhadap lantai itu adalah setiap titik di lantai gitu, itu dia punya percepatan relatif yang sama. Ambil titik sembarang di lantai, apapun lah, pasti percepatannya 0. Sedangkan kalau yang M besar itu F besar per M besar, relatif terhadap lantai. Kalau misalkan relatif terhadap M besar itu berarti biasanya perbandingannya antara titik pusat massa M kecil relatif terhadap titik pusat massa M besar. Itu maksudnya. Nah, nanti menjelaskan. Ada lagi nggak yang lain? Sebelum saya lanjutkan. Ada lagi yang lain? Tidak ada? Oke. Nah, sekarang kalau... Pak, maaf Pak, saya mau nanya Pak. Ya.
Saya mau nanya kalau misalnya fx-nya itu kenapa nggak massa total sistem ya Pak? Kenapa? Di fx-nya itu Pak kan F sama dengan MA Pak. M besar Nah, kali A. iya Pak. Nah, kenapa nggak massa totalnya gitu Pak? Kan ada M kecilnya di atas Pak. Kenapa tidak massa totalnya? Iya Pak. Iya, itu pertanyaan yang bagus. Jadi kalau Anda lihat di sini, dia kontaknya kan cuma pada apa istilahnya? Karena di sini tidak ada, karena licin kan ya, artinya dia tidak ada gaya kontak yang komponen horizontal, yaitu gaya gesek. Kalau ada gaya gesek, ini bisa kemungkinan nanti akan menjadi M plus A di sini. Nanti akan kita bahas minggu depan loh, terkait itu. Jadi gaya gesek itu memainkan peranan penting. Ya, realitasnya kan namanya permukaan licin itu kan tidak ada ya. Kecuali satu mungkin ya, pembuluh darah itu. Pembuluh darah Anda itu yang koefisien friksinya 0. Sehingga darah itu bisa mengalir kan. Nah, jadi kalau ada pengapuran, jadi apa istilahnya, ada pengendapan, kapur misalkan ya di pembuluh darah, itu kan menyebabkan pembuluh darah pecah kan ya. Nah, itu artinya ada kekasaran misalnya yang koefisien friksinya itu tidak 0. Nah, itu yang bahaya itu kan kalau pecah pembuluh darah itu di otak ya. Bisa menyebabkan ketidaksadaran, stroke lah istilahnya. Jadi ini terjadi kenapa? Karena tidak ada gaya gesek. Jadi itu. Nanti akan kita bahas minggu depan itu. Oke, itu mudah-mudahan menjawab. Ada lagi? Jadi memang seperti ini pada kenyataannya gitu. Pak, Ya. ini bertanya Pak. Ya. Kalau kayak gini, ada ini nggak Pak, percepatan sementara yang kayak A sama dengan F per M tambah M kecil sampai si M kecilnya jatuh Pak, atau enggak? Oh ya, tentunya begini. Memang yang kita tinjau ini memang ketika ini kita dorong, ya tentunya istilahnya sampai M ini menuju ujung di sini. Nah, kalau dia terus sampai sana, ya tentunya dinamikanya beda lagi. Terkait dengan ini. Dengan ini kan dia nanti pasti ada percepatan vertikalnya ya, ke bawah. Gaya normalnya tentunya 0. Nanti dia jadi berubah, tidak ada lagi gaya normal kalau itu sampai ujung. Jadi intinya bahwa yang analisa ini itu hanya berlaku sampai M di sini menuju ujung di sini lagi. Jadi artinya dia udah gaya normalnya 0, terus dia gerak jatuh bebas. Seperti itu. Makasih Pak. Ya, jadi memang ada waktunya. Tapi yang soal diindikat itu ya sesuai gambar, ya, sesuai gambar. Ada lagi yang lain? Oke, saya lanjutkan. Sekarang yang B gimana? Ya, yang B yang mirip-mirip lah. Jadi karena dia bergerak horizontal, jadi sigma F itu sama dengan 0. Jadi dapat bahwa N sama dengan M kecil kali Q. Sedangkan sigma Fx-nya itu adalah gaya bekerjanya apa? F saja kan yang horizontal. Jadi sama dengan M kecil kali A. Nah tentunya, nah ini percepatan relatif terhadap lantai. Jadi tentunya A di sini itu sama dengan F per M kecil ya. Ini tentunya beda dengan yang kasus di atas. Jadi A di sini dengan A di sini secara umum itu beda. M kecil dengan M besar itu berbeda. Masanya kalau sama ya sama. Sedangkan yang M besarnya ya sama, sigma FY-nya itu kan 0 ya. Kemudian sigma Fx-nya sama dengan 0 kan, karena dia itu diam kan. Relatif dalam rantai. Sehingga ya percepatannya 0. Nah, percepatan relatif M besar terhadap M kecil itu adalah minus dari A. A-nya itu yang sama dengan F per M kecil. Jadi ini sama dengan minus F per M kecil. Oke? Cukup jelas ya, mudah-mudahan cukup jelas. Ada pertanyaan lagi?
Oke, nah sekarang kita, ini contoh berapa ya? 5, ini katakanlah 6. Sekarang 7, contoh 7. Nah, ini masih ada slot di sini. Contoh ke-7, contoh ke-7 itu begini. Jadi istilahnya bagaimana mengakali supaya orang bisa kurus gitu. Tapi tanpa harus mengurangi massa, istilahnya apa namanya? Bagaimana bisa kurus atau menjadi gemuk dengan makan yang tetap gitu, tidak berubah. Anda makan terserah Anda, tapi bagaimana kok Anda bisa terhitung bisa mengurangi badan gitu. Nah, itu diakalin dengan cara fisika. Salah satu itu begini. Jadi ini lift di sini aja ya. Ya gitu ya, lift ya. Lift. Itu di sini ada timbangan ini. Ini timbangan. Timbangan ya, timbangan per lah ya gitu ya. Ini ada orang ukur di sini. Sebut aja ini adalah A gitu ya. Nah, dia punya massa MA gitu. Oke, jadi misalkan kalau liftnya itu awalnya itu diam, atau di sini ada alamat lain ini B. Ini permukaan bumi. Ya, permukaan bumi lah gitu ya. Nah, oh ini masih kurang ke bawah ya. Kalau di satu. Ini dalam sini. Di bawahnya aja deh. Kasus yang pertama, ya, ini lift. Tentunya ada percepatan gravitasi tentunya. Jadi kalau yang pertama itu kalau kasus lift diam, itu yang dilihat di A, jadi kalau kita lihat ini adalah A gitu ya, sebagai partikel titik. Dia punya gaya apa saja di sini ketika dia berada di atas timbangan. Pertama itu adalah tentunya gaya beratnya dia gitu kan. Kemudian apalagi gaya normal ya. N gitu ya. Oke. Nah, di sini itu melihat timbangan itu berdasarkan ini. Jadi si A melihat timbangan istilahnya N sama dengan MA kali G. Oke. Jadi gaya normalnya, jadi dia melihat memang kalau misalkan karena prinsip
timbangan ini maksudnya timbangan pegas ya, sebagai timbangan pegas. Dan dia memakai prinsip penskalaan itu berdasarkan per gitu ya. Kalau itu tegangnya sekian, dia maka akan ini udah di inilah apa istilahnya dikalibrasi gitu. Kalau B melihat A itu gimana? B yang dia maaf. Ini B. B itu melihat timbangan misalnya. Atau mengukur timbangan itu juga sama kan? M di sini sama dengan MA kali G. Oke? Oke, di sini nggak ada pertanyaan yang cukup jelas. Nah, sekarang yang kasus kedua, ketika Leaf bergerak ke atas dengan percepatan A gitu ya. Nah, berarti kalau B, berarti B melihat A, ini adalah M sama ini adalah MA kali G, dan dia punya percepatan A ke atas gitu ya. Oke. Nah, jadi B melihat A itu di sini itu adalah N dikurangi MA kali G itu sama dengan MA kali A gitu ya, A kecil percepatan. Oke. Jadi nanti N di sini yang diukur oleh B itu adalah MA kali G ditambah MA kali A. Jadi ini bisa saya tuliskan ini adalah MA kali G plus A gitu ya. Oke. Nah, jadi ini juga, jadi M di sini itu adalah B yang apa istilahnya bagaimana B itu melihat A. Jadi kan masih ada apa istilahnya vektor normal kan, karena A itu tetap bergerak di A itu tetap apa istilahnya berdiri di atas timbangan, tapi yang bergerak ke atas itu adalah liftnya. Oke. Jadi A di sini ambil positif lah ya, besarnya, karena ini besarnya diambil positif ke atas. Oke. Nah, jadi kalau saya boleh sederhanakan, nanti di sini MA kali G prime lah. Jadi G prime di sini itu adalah namanya G ditambah A gitu ya. Ini bisa dikatakan G prime ini adalah gravitasi belief dalam lift. Jadi istilahnya dalam tanda kutip percepatan gravitasi dalam lift. Ini adalah percepatan dalam tanda kutip ya, gravitasi dalam lift. Jadi artinya kalau kita lihat ini katakanlah izin Pak. Jadi N1 kali ya, supaya dibedakan N1. Pak izin Pak. Nah jadi N1 di sini kalau kita lihat ketika lift itu bergerak ke atas itu kan pasti lebih besar daripada N kan ketika dia itu diam. Oke. Jadi artinya nanti si A ini itu akan mengukur kalau pakai timbangan pegas ya, masanya jadi lebih berat gitu dibanding dengan ketika dia itu diam. Jadi artinya ada perubahan gravitasi
akibat adanya percepatan lift. Gitu. Nah, ini ada salah satu contoh yang disebut namanya kerangka non-inersial. Jadi kerangka non-inersial itu adalah kerangka yang dipercepat. Gitu. Jadi ini termasuk dalam kerangka yang non-inersial. Oke, ada pertanyaan nggak sejauh ini? Izin Pak, ini Kabir kelempar Pak karena restart sendiri HP laptopnya Pak. Dia izin masuk lagi Pak ke Zoom. Siapa Kabir ya? Kabir Pak. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Maaf Pak, saya izin bertanya kalau boleh. Tadi saya masih kurang paham. Kerangka non-inersial itu maksudnya gimana ya Pak? Kerangka yang dipercepat tadi. Kalau kerangka inersial kan dia diam atau bergerak lurus beraturan. Atau kecepatannya konstan, alias percepatannya 0. Nah, kalau percepatannya tidak 0, itu kita nyebutnya kerangka non-inersial atau tak inersial. Itu aja. Oh, baik Pak, terima kasih. Ya. Pak, saya izin bertanya juga. Ya. Yang maksud percepatan gravitasi dalam lift itu buat apa? Maksudnya percepatan gravitasi dalam lift, kenapa buat apa? Bisa disimpulkan sebagai G aksen sama dengan G plus A. Itu berpengaruh terhadap A. Maksudnya Pak? Jadi begini, kalau Anda misalkan mau mengukur berat, ya, jadi artinya kalau liftnya itu ke atas, karena percepatan gravitasinya lebih besar dibanding G aksen ini dibanding dengan G, oke, A-nya yang positif ya, maka untuk timbangan pegas yang Anda gunakan, itu Anda akan terlihat lebih berat. Karena pegas itu kan makin tertekan, kan? Makin tertekan itu nanti berarti pendidikan jarumnya itu akan makin ke kanan gitu. Jadi Anda bisa dapat jadi gemuk tanpa harus dengan makan sedikit lah. Gitu. Buat saya gitu, jokesnya. Oke? Oke, paham Pak. Jadi berpengaruh ke pegasnya. Iya, berpengaruh ke pegasnya. Saya belum cerita gaya pegas nih, tapi nanti akan saya ceritakan. Jadi mungkin minggu depan ya. Jadi pegas itu kalau makin tertekan, gayanya kan makin besar gitu. Nah itu biasanya dikalibrasi ketika tekanannya perubahan panjang itu makin besar, dia berarti akan ke kanan, jarumnya makin ke kanan. Dan itu yang menyebabkan ya itu tadi kalau kita menggunakan istilahnya timbangan pegas ya. Ada mengukur berat Anda di bumi dengan di bulan itu pasti beda. Kenapa? Karena percepatan gravitasinya berbeda antara di bumi dengan di bulan. Lebih kecil di bulan, makanya di bulan itu orang itu bisa terlihat lebih kurus gitu dibanding dengan ini. Kalau yang bisa dikatakan lebih istilahnya lebih eksak itu dalam mengukur massa benda. Jadi berat bisa berubah. Ya. Tapi massa benda itu tidak berubah, ya sama aja. Jadi kita biasanya karena timbangan itu kan kita dikalibrasi berdasarkan percepatan gravitasi bumi yang normal. Jadi kalau dia itu misalkan di bulan, tentunya istilahnya itu timbangan pegasnya itu harus dikalibrasi lagi sesuai dengan gravitasi bulan. Oke? Nah, kemudian kalau dia itu bergerak ke bawah. Jadi contoh yang ketiga itu adalah ketika lift bergerak ke bawah dengan percepatan
A gitu ya. A itu bisa dari 0. Ini ada gambarnya. Oke. Jadi ini adalah MAG, ini adalah, saya sebut aja ini adalah N2 gitu ya. Percepatannya ke bawah. Tapi kebakaran itu ke bawah, ini berarti saya tulis minus I. Minus A. Sehingga nanti hukum kedua Newtonnya itu adalah sama dengan minus M AG ditambah N2 sama dengan minus M kali minus A. Sorry. MA di sini. Oke. Jadi M-nya di sini itu akan sama dengan MAG dikurangi MA kecil. Jadi ini sama dengan MA G dikurangi A. Yang sama dengan MA besar G double prime ya misalkan gitu. MG double prime. Dimana G double prime itu adalah sama dengan G min A. Ini istilahnya tadi sama percepatan dalam tanda petik gravitasi di dalam lift maksudnya. Jadi kalau kita lihat di sini G prime ini pasti lebih kecil daripada G. Ya, sehingga nanti bisa kita lihat ya nanti dalam timbangannya itu orang terlihat lebih kurus gitu kan ya. Karena gravitasinya berkurang. Oke? Nah, ketika G sama dengan A itu apa yang terjadi? Ketika G sama dengan A itu apa yang terjadi? G double prime itu akan sama dengan 0. Artinya ini apa? Artinya ini apa? Artinya di dalam lift dia melayang, Pak. Ya, melayang dengan artian bahwa massa apa istilahnya dalam tanda kutip masanya gitu ya, atau yang diukur oleh timbangan tadi 0, jadi tidak bermassa gitu. Kalau A-nya lebih besar dari G, malah nanti dia akan tertarik ke atas. Jadi makanya ini itu bisa terjadi ketika sebenarnya begini. Ini yang menarik juga ya. Jadi rumus ini langsung ini bisa tulisnya M G ditambah N2 ini sama dengan minus M kali A gitu ya. Nah yang ini karena ini adalah terkait dengan G, ini berarti massa gravitasi. Yang ini karena ini adalah percepatan inersia, ini berarti adalah massa inersia. Jadi sebenarnya kalau Anda mau tulis lengkap tadi kasusnya N2 itu sama dengan MG kali G dikurangi MI kali A gitu. Nah, karena kita punya prinsip ekivalensi itu bisa kita sederhanakan karena MG sama dengan MI ya berarti bisa kita tulis begini P kurang A. Oke? Jadi karena MG sama dengan MI yang disebut namanya prinsip ekivalensi yang kemarin kita bahas ya. Prinsip ekivalensi.
Nah, jadi ketika G-nya sama dengan A, ya, artinya apa? Percepatan gravitas, ini percepatan inersia sama dengan percepatan gravitasi. Artinya kalau dalam lift ini itu kita tidak bisa membedakan mana percepatan gravitasi dengan percepatan inersia. Artinya gini, kalau seandainya gravitasi tidak ada, kemudian lift itu dipercepat, itu bisa menjadi percepatan gravitasi di dalam lift. Oke, cukup jelas ya. Itu yang namanya prinsip equivalensi. Jadi dia tidak bisa membedakan antara apakah dia itu percepatan inersia atau percepatan gravitasi dalam hal ini. Oke, cukup jelas ini. Kemarin persen yang ditanyakan ya, bagaimana membedakan antara massa gravitasi dengan massa inersia ya di kasusnya ya. Halo, tadi ada yang, saya lupa, siapa yang nanya ya? Di kelas itu, di kelas yang lain ya, saya lupa. Ada yang bertanya nggak terkait dengan persoalan prinsip equivalensi waktu itu ya? Siapa dari Anda ya soal ini? Saya lupa. Ingat nggak? Nggak ingat? Kayaknya belum, Pak. Kayaknya belum, Pak. Belum, Pak. Atau mungkin di kelas sebelah kali ya? Oke, ya udah. Jadi ada yang bertanya waktu itu, Pak, persoalannya bagaimana kalau untuk yang prinsip equivalensi? Persoalannya itu salah satu contohnya itu di lift ini. Jadi kalau M kali G itu sudah dipastikan M di situ adalah massa gravitasi. Sedangkan MI kali A itu adalah massa inersia kali percepatannya. Karena ini kan hukum Newton tentang gerak, hukum kedua. Jadi memang kalau secara umum, kalau massa gravitasi itu tidak sama dengan massa inersia, rumusnya itu seperti ini. Jadi kalau kita bisa gunakan MI sama dengan G min A, itu berarti kita sudah menggunakan prinsip equivalensi. Di mana ketika G sama dengan A, ya, itu orang sudah lagi tidak bisa merasakan percepatan gravitasi ya, karena dia melayang. Gitu. Karena dia melayang. Jadi artinya bahwa dalam hal ini percepatan inersia itu ekuivalen dengan percepatan gravitasi. Oke? Ada pertanyaan nggak sejauh ini? Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Tadi kan itu perhitungannya dari pengamat B terhadap A. Nah, kalau misalnya dihitungnya dari si A itu gimana ya, Pak? Soalnya kalau hitung dari A nanti nggak ada percepatan gitu. Atau gimana? Terima kasih. Iya, jadi sebenarnya apa istilahnya N2 itu memang yang istilahnya rumusan ini kan yang terlihat oleh yang di luar itu siapa sih? B ya. Ini terlihat oleh B. Jadi B ada istilahnya gaya normal itu sama dengan ini. Gaya normal N2 di sini. Ini kasusnya di atas ya. Ini kan B, ini A. Gaya normal di sini itu juga tetap diukur oleh B gitu ya. Cuma kalau kasus untuk di atas, jadi kebetulan kalau itu diam sama ya. Nah, kalau yang untuk di ketika itu dipercepat ya, itu juga istilahnya ini diukur oleh B yang N1 ini. Gitu. Gaya normalnya gitu. Nah, yang kalau di pengamat dia itu juga mengukurnya sama juga. Jadi tapi gini kan kalau dia kan melihat dari itu yang timbangannya. Jadi timbangan di dalam lift ini dia menjadi lebih berat, gitu aja perbedaan. Jadi gaya normalnya sama antara yang dilihat A dengan B. Cuma kalau untuk pembacaan timbangannya itu berbeda, jadi ini lebih berat gitu. Yang dilihat istilahnya lebih berat timbangan si A-nya gitu ya.
yang dilihat di apa namanya di pegasnya gitu. Kalau dari ininya mah sama, gaya normalnya kan sama. Gitu. Itu aja. Jadi memang sebenarnya tidak ada bedanya, baik di kerangka yang diam ataupun yang dipercepat, ya. Baik gaya normal itu ya sama. Dihitungnya memang seperti ini. Cuma nanti kalau kita pakai tadi, ini ada timbangan, ya. Timbangan pegas. Gitu. Jadi saya gaya normalnya makin berat kan ketika N-nya makin besar gitu ya. Makin ke atas itu makin besar gitu. Jadi N1-nya juga akan makin besar kan gitu. Jadi nanti yang terlihat di timbangan juga akan makin berat gitu kan. Makin ke kanan misalnya. Ini cukup jelas ya. Jadi gaya normal di sini yang diukur di A maupun di B itu sama. Ya. Oke, ada lagi yang lain? Pak, terima kasih. Tidak. Nah, nanti memang ini cuma sekedar wawasan saja ya. Sekedar wawasan saja. Jadi, apa namanya, jadi ini kan prinsip ekivalensi ini memang tidak terlalu terlihat kalau di mekanika Newton ya. Nanti kalau Anda masuk ke relativitas, karena relativitas itu dia rumusannya menggunakan konsep ruang waktu. Prinsip ekivalensi ini jadi implikasinya besar ya. Jadi ruang waktu itu jadi bersifat dinamik ya, lengkung bisa jadi. Ruang waktu itu yang tadinya datar bisa jadi lengkung ya. Terus kalau di kosmologi Newton, ruang waktu itu dia dianggap mutlak karena tidak berawal, tidak berakhir. Kenapa? Ya memang rumusannya seperti itu. Jadi dia tidak punya sejarah di mekanika Newton itu, ruang waktu atau ruang lah ya, bukan ruang waktu, ruang di mekanika Newton. Jadi memang sudah ada dari sananya, tidak berawal, tidak berakhir. Tapi kalau relativitas, karena kita konsepnya bermula dari ruang dan waktu, jadi prinsip ekivalensi ini bisa dikatakan memiliki perubahan besar ya, kalau kita aplikasikan ke ruang waktu gitu ya. Jadi salah satunya bahwa alam semesta kita itu terindikasi punya sejarah dan kemungkinan akan berakhir, tapi ada juga yang tidak. Artinya seperti itulah. Jadi alam semesta itu bersifat dinamik dan itu memang yang terutama yang ini ya, yang awal alam semesta ya, itu memang sudah di beberapa diamati dari pengamatan astronomi memang kemungkinan bahwa alam semesta kita itu punya awal. Nah kalau punya akhirnya kita nggak tahu. Gitu. Itu mungkin dari saya terkait dengan ini.